Ketua PA, PTA ya. Kemudian Pak Rektor UIN Jambi, beliau ini sangat tawadu sekali. Tadi dibawa ke depan, beliau tidak mau. Rupanya ada rahasianya, harus ketua umum yang bawa saya. Kemudian para alim ulama juga ada, mau Binda, Kak Binda mewakili Pak Kajati, mewakili Kanwil Agama, mewakili ormas-ormas perempuan. Ada sahabat saya di sini sekolah, sama-sama sekolah dulu. Khusus memang melihat saya ke sini, yaitu Profesor Dr. Martinus Yamin. Silakan berdiri. Ini sama-sama sekolah dulu, tapi gaya belum berubah, hanya yang berubah rambut. Ada sekarang sampo untuk menghitamkan rambut. Profesor Dr. Muhtar Latif, kalau di pusat sekarang wakil ketua umum. Hadir bersama kami juga adalah ketua umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, Ibu Asdirwati Ali. Kemudian sebetulnya belum, ini adalah ketua bidang OKK, organisasi Pak Hasanuddin Sandi. Kalau ada yang pernah dari sini jalan-jalan ke Parangpanjang, Bukit Tinggi, ada namanya Pondok Sumani Tarbiyah Islamiyah Darussalam. Itu orang tuanya. Ketua Perti beserta pengurus yang dilantik Provinsi Jambi, Umi, Ketua Perwati bersama seluruh pengurus yang baru dilantik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini, walaupun tempatnya sangat kecil, tapi luar biasa. Kehadiran kita penuh dengan semangat dalam rangka bersilaturahim, menyaksikan saudara kita dikukuhkan untuk meningkatkan amal ibadahnya melalui kegiatan keislaman ormas Islam, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Atas nama pengurus pusat, kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses. Semoga semua yang dilantik tadi bermanfaat untuk organisasi, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Saya hanya sikat saja. Kalau saya lihat tadi dilantik yang dibacakan SK, jangankan Bapak Ibu semua, saya pun sampai bosan mendengarkan. Saking banyaknya. Berarti organisasi ini kalau masih ada yang mau jadi pengurus, berarti organisasi ini tambah cerah ke depan. Tapi kalau setiap musda tidak ada lagi pengurus, itu tanda-tanda umat sudah meninggalkan organisasi ini. Di situ saya bersyukur, gembira, baik itu Perwati maupun Perti, sama-sama kita berminat untuk mau menyumbangkan pikiran kita, waktu kita, tenaga kita untuk berbuat lebih baik di Perti. Asal kita Bapak Ibu tidak usah semua berbuat. Kalau kita harapkan tentu berbuat semuanya. Sepertiga dari yang dilantik saja buat kegiatan
aktif melakukan konsolidasi, insya Allah tambah cerah perjuangan dan kehidupan persatuan tarbiyah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat Provinsi Jambi. Ada sebagian kita hobi berorganisasi, ada banyak di MUI masuk, di IJMI masuk, di NU masuk, di Perti masuk, di Perwati masuk, tapi setiap kegiatan di sana tidak pernah datang, di sini tidak pernah berbuat, di sini tidak pernah hadir. Wujuduhu ka'adamihi. Ada dia di pengurus tapi sama dengan tidak ada. Jangan. Saya dinasihati oleh orang tua saya yang saya kagumi, Bapak Insinyur Haji Azwar Anas. Sarfi, kalau mau hidup lain benar. Kalau mau jadi orang sekalian. Kalau jadi binatang sekalian. Kalau gila sekalian. Kalau gila bisa diobati. Yang susahnya dikira tidak gila, tidak diobati. Benar kata gila misalkan. Bapak Ibu, saya terangkan sekali lagi. Organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini bukan organisasi kaleng-kaleng. Ini bukan organisasi kecil. Saya ulangi lagi, saya tegaskan, organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang tertua dan terbesar nomor 3 di Indonesia. Pertama adalah namanya Muhammadiyah. 1912, kalau saya tidak salah, 31 Maret didirikan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yang kedua adalah 1926 Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Yang ketiga adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang ketiga-tiganya mereka ini menuntut ilmu di Mekah belasan tahun, pulang ke tanah air, masing-masing mendirikan ormas. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketiga-tiga ormas ini ciri khasnya adalah bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Di samping ketiganya juga adalah pejuang kemerdekaan. Belanda takut sama yang tiga ini. Takut betul. Orang dulu kan karismanya luar biasa. Tidak sama dengan kita. Makanya sampai sekarang ciri khas tarbiyah di Sumatera itu, terutama di Jambi ini sampai gubernurnya juga ada pernah jadi tamatan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kenapa? Memang besar. Apalagi di Bengkulu juga. Kalau saya tidak salah, saya hitung-hitung, masih tersisa Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu masih di atas 600. Kalau yang korban nama, kenapa ada peraturan Menteri Agama? Kalau itu yang bersifat istilah madrasah itu swasta, itu negeri, min. Kemudian ada namanya pondok, itu swasta. Maka itu ada cuan di situ, istilah orang Jakarta, ada cuan di situ, ada uang di situ. Maka sebagian Madrasah Tarbiyah Islamiyah supaya dia dapat bantuan, dia rubah nama. Tadinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pondok Pesantren Darussalam Tarbiyah. Pondok Modern
Az-Zaitun misalkan, Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Tarbiyah Islamiyah. Kalau tidak dapat bantuan. Jadi makanya sebagian madrasah kita tuh secara kehidupan tarbiyah dakwahnya tidak pernah dakwah yang menyakiti. Tidak ada dakwah yang menggebu-gebu di tarbiyah itu. Kalau di ulama-ulama tarbiyah, kalau dia tidak setuju, dia diam. Tidak demo, tidak memaki-maki pemerintah. Belum pernah kalau saya tarbiyah. Jadi Pak mewakili Polda, kalau ada Bapak dengar saya orang tarbiyah, tapi kalau dia berdakwah mewaki-maki itu bukan tarbiyah. Dalam sejarah tarbiyah Bapak Ibu, belum pernah sampai hari ini tarbiyah itu melawan pemerintah. Tapi memberikan solusi terhadap negaranya. Contoh, dahulu ulama besar tarbiyah namanya Kerengkali Aceh Besar. Pada saat orang mendiskusikan sah atau tidaknya Soekarno jadi presiden, katanya tidak sah karena tidak melalui pemilu. Ulama tarbiyah sudah berpakat. Sah, kata Kiai Haji Tengku Kerengkali, sah jadi presiden untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Kalau kita tidak sah jadi presiden, maka menteri agama yang dilantiknya juga tidak sah. Kakanwil, Kakan Menak, Kuah tidak sah. Kalau itu tidak sah, maka orang tidak sah nikahnya. Maka orang yang bercerai tidak sah. Untuk kemaslahatan umat, maka itu sah. Selesai. Luar biasa. Itu ulama tarbiyah. Nah, sekarang saya singkat-singkat saja ini. Karena saya lihat juga sudah mulai ya tinggal 5 menit lagi, 5 watt lagi. Saya minta keduanya, baik Perti maupun Wati, habis dilantik apa? Lakukan itu tadi bendera itu apa? Lakukan konsolidasi ke bawah. Silakan selenggarakan musda-musda, ucap-ucap di tingkat kabupaten, kemudian lantik. Umi jangan juga tidur. Kemana Pak Dukun Pak Umi ikut. Datang ke Batanghari, bentuk Perti, bentuk Perwati. Datang ke Tanjung Jabung, bentuk Perti, bentuk. Datang lagi ke mana? Ke Tebo, begitu juga. Supaya ini bermakna. Ini kita perbanyak ini majelis zikir ibu-ibu ini. Baru nampak dia. Jangan dibawa tidur padu-padu. Betul ini. Kalau Bapak bawa tidur sampai nanti hampir periode selesai, tidak ada dibentuk dan dilantik tingkat 2, Bapak tidak sah proposal Bapak. Saya meragukan. Kalau yang kedua, lakukan program. Tidak banyak, tidak usah 1-2. Pertama, ajak tingkat 2 itu ketemu dengan Kesra Kabupaten. Kalau Bapak ke Biro Kesra Provinsi, apa itu? Ajukan proposal. Ini kegiatan kami pertama. Masih dikasih itu Bu ya? Bukan dikasihnya, hak kita minta. Kita bayar pajak. Kita bayar yang lain-lain. Bagi bukan untuk ke kantong Bapak, ke kantong program untuk kemaslahatan umat. Harus ditanamkan. Dan selanjutnya, sekarang ini seperti apa yang terjadi di pusat, sudah dibentuk beberapa lembaga. Lembaga pertama, hasil rakernas, Lembaga Pengembangan Pendidikan Tarbiyah, yang diketuai direkturnya adalah Ustadz Abdul Somad. Saya sudah lantik di Pekanbaru.
Kemudian ada lembaga zakat dan infak, LASNA. Ada lagi badan wakaf, kita udah betul. Kemudian lembaga ekonomi umat. Kan ada Pak Muhtadin sekarang. Presiden membuat waktu Pak Jokowi, ormas-ormas Islam yang lahir ikut memerdekakan Indonesia ini akan dibikin konsesi taman. Saya dengar diam-diam, tahu-tahu ini katanya sudah dapatin. Kita tuntut. Ini jangan, bukan itu aja yang memerdekakan. Syah Sulaiman Al-Rasul, organisasi sebelum merdeka Republik sudah lahir. Bagi juga tarbiyah, ini serah kita urus. Harus begitu. Itu hak kita. Janganlah seperti dulu juga. Dibiarkan saja haknya diambil. Ini tidak bisa. Untuk program. Kedua, bangun sinergi dan komunikasi, kolaborasi dengan berbagai dinas. Mereka punya uang, kita menyelenggarakan, tapi disesuaikan pula dengan kebutuhan. Jangan tidak ada SPJ LPG-nya harus. Jadi dia itu betul-betul clear and clean. Mereka yang punya dinas itu tidak ada masalah, kita pun penyelenggara tidak bermasalah. Sekarang gampang-gampang susah juga kadang-kadang, kan begitu. Kemudian ada lembaga lagi, lembaga halal LP3H untuk tarbiyah. Bagi kita ini dulu Pak Tukang, tarbiyah ini dikembangkan juga melalui tarikat Naqsabandi. Ikuti, mari kita buat sekali lagi pula di Jambi ini lembaga tarikat. Saya sudah ikut Begitu saya ketua umum, biar sah jadi ketua umum, mengikuti lembaga tarikat Solo saya di Riau bersama Ustaz Somad. Sudah, saya punya ijazah ini. Jadi udah sah. Kalau dipanggil Buya udah sah jadi Buya. Sudah. Ini kita yang ibu-ibu, gak usah banyak pengajian, bentuk majelis zikir, yasinan. Jadi sehingga yang begitu keliling pengajian memutih biru, ini perti. Begitu beredar perti. Jangan kita pun tidak menyaingi secara dengki, misalkan majelis taklim. BKMT tidak, kita ikuti, kita bentuk pula majelis taklim Perwati. Sehingga dibikin bermakna. Yang ketiga, yang terakhir, dengan demikian kalau ada kita punya rezeki nanti, tetap kita akan mencontoh Muhammadiyah. Ini kita contoh. Kita bersaing, tapi kita contoh pula. Menemani organisasi dan aset yang terbesar ormas Islam, ormas yang dan terkaya di dunia nomor 5 Muhammadiyah, ratusan triliun. Kita mulai. Saya sudah beberapa kali didorong oleh Pak Menteri Agama saya untuk mendirikan. Jadi nanti ada 4 ini Universitas Perti, 1 di Padang, 1 di Pekanbaru, 1 lagi di NTB, 1 lagi di Lampung. Lahannya sudah ada. Waktu saya kemarin melantik itu menyerahkan lahan 4 hektar kepada Perti untuk didirikan situ madrasah dan kampus Universitas Perti. Sehingga demikian kita bermakna di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan saya kepada seluruh pengurus. Mari kita hidupkan semangat kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bagi kepentingan masyarakat banyak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pak Rektor,
panjang umur sehat, kemudian salam Pak Kapolda Pak, kemudian Pak Binda, perhatikan juga kami, dan perlu juga Pak, Bapak dengarkan juga suara-suara dari ustaz-ustaz kami. Apa yang terjadi? Ya, jadi saya termasuk Pak, orang yang dipanggil Presiden ke Hambalang waktu kejadian kerusuhan. Termasuk orang yang dipanggil, hanya 600 orang kami. Ini begini Pak. Bapak punya bin juga ada nih, tapi tidak semua diketahui oleh bin. Kadang-kadang bisi-bisi umat ini Ustaz lebih tahu pula kadang-kadang dari bin. Ini Bapak gunakan. Jadi kalau bisa Pak, kita pertemuan berkala sekali 3 bulan. Ormas Islam yang Bapak undang itu akan oleh Bapak Presiden, akan dijadwalkan. Dengan demikian, terima kasih Umi semuanya. Kalau ada yang kurang kami mohon dimaafkan. Jadi jangan kita perpanjang lagi. Kami pun dari sini langsung berangkat ke Palembang malam ini. Padahal tadi malam dari Padang sampai subuh tidur sebentar. Ya asal sehat. Doakan, mohon diiring dengan doa perjalanan kami. Mudah-mudahan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal-hal yang diinginkan. Terima kasih sekali lagi, selamat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq wal hidayah. Taufiq ini ambil hidayahnya. Ya, taufiknya. Allahu taufiq. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara sedang kita lewati. Kita sampai pada puncak acara kita pada malam hari ini, pembacaan doa kepada Ustaz Haji Rafi Abdullah MPDI.